Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'du, samahatul ulama al-aizza, para hadirin wal hadirat, pengurus terjugan setuju anggota sami-sami mulja, semoga kesetujuan mulja ke sareng ajunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, betul kula sareng para ajunan setuju kembali petapangki di dalam suasana yang sangat berbeda dengan ribari. Kula semangkin bedai malam pertama dari tahun baru Hijriah. Tahun sapa napa? 1444 Hijriah. Suasana tahun baru kadinto ngiring kita syiarkan karena kadinto menjadi sesuatu yang kita miliki. Kengkun kadang kulawan sampeyan ki abenyaan noroaki ngeramiaki pergantian tahun baru Masehi. Di malam ada pati rame. Nah, alhamdulillah kulawan sampeyan mungkin ki bisa tapangki di awal tahun baru. Tapi dan kula tanya, malam ampun ada susu ini. Cebon Sayyid Muhammad kadinto setiap malam pertama pertama tahun baru Hijriah kadinto biasana apa disusu kangkui santre keluarga terjugan bala tetangga. Kalaban niat asedekah ben tafaul, kalaban cara minum susu ada susu. Pertama akad di dalam doa nah cepon iki karena akad itu ampun berlalu muka tahun pekan datang kulawan sampean ingat Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Kadin doa nah orang tafaul kalaban cara minum susu di malam pertama tahun baru Hijriah. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami fihi di dalam susu yang kita minum. Nah kadinto jepon manfaat sepanjang tahun selama 1 tahun ke depan mana bima lemah minum kadinto akan mengalami kehidupan seperti putihnya susu. Kecuali susu lain saya minum malam. Susu sebedaya toko kan itu, benih susu asli seorang. Mana bisa Roma punten benikati kadinto. Nah, pasca ada air susu jual toko, iki tak apa menabi terus lagi ke susu lain. Nah, nomor 2 kan itu wazidna minhu, muka-muka Allah juga apa rengana tambah rizki. Rizki kan itu tak kutu obeng geston. Rizki umur bisa palanceng umur, bani palanceng odi beda. Tulul umur dengan tulul hayat itu beda. Mana bitulul hayat kun lanceng kun abid odi itunya tapi jauh dari pangeran, banyak ngalakoni kemaksiatan ben ketregaan. Mana bitulul umur kadinto engki lanceng umur sepenuh kalaban ketaatan. Nah, dalam momentum tahun baru Hijriah, kulawan sampean dianjurkan kangkui mabenya istighatsah, mabenya zikir. Kulawan sampean sebagai orang NU kadinto cet mesti akan selalu bersentuhan
dengan zikiran, dengan istighosaan dan semacam. Bahkan pada pengalaman menarik kadinto, dan kula malema ionceng cakanca majelis gandrung syafaat. Pakon Abu Dhabu pelataran Astana Ronggo Sukawati tentang bagaimana menjadi manusia Muhammad. Dan kula di awal Dhabu dak kanca-kanca saya hadir karena kadinto benih cuman ring Pamekasan, pada dari Sumenep, dari Sampang, Bangkalan, bahwa manfaat orang beristighosah atau wasul makbarah kadinto jelas banyak manfaat kita ke orang-orang sebeda kuburan kadinto. Separlo eka kali bahwa kehidupan di alam barzah kadinto cepon lebih senang, lebih indah hidupnya ketimbang kau dia nakuluban sampai ni alam tunya. Manabi alam tunya kadinto ruwet, onggon ruwet. Napa boleh nggak mangken iki di zaman nggak mangken. Ceureun pon macam se masuk. Persoalan hidup beraneka warna. Sehingga kula bersampian abanyan road ketimbang seneng. Huru manabi terus senengah entar ke pantai. Entar rekreasi. Piknik. Nama nabi beda alam barzah kan itu senang. Wahayatuhum asma min hayatina, kehidupan mereka lebih enjoy, lebih fresh, lebih senang ketimbang kau dia negul bersampai. Karena mereka tak lagi berpikir tentang kredit, tagihan utang, parlo kersijek kerep, penyakit yang ontur datang, dan semacam. Sehingga kedua anak orang COD, salam mah terjukan salawat nak foto terjukan orang selebet ekopuran kan itu jelas punya manfaat. Tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa apapun yang kita baca, zikiran apapun yang kita hadiahkan kepada orang sebagai alam barzah kadinto sangat tergantung dengan kualitas kesalihan orang se asadekah kadinto, baik sedekah dalam bentuk iki bareng atau sedekah dalam bentuk bacaan atau kalimah-kalimah thayyibah. Jadi kualitas diri, artinya kesalehan seseorang kan itu jelas akan berbeda dengan orang yang cuman ngerem Fatihah, azikir, asedekah dan semacam mah keangkui orang-orang sebagai alam barzah. Jelas akan lebih berdampak, akan lebih dahsyat depan orang se dalam dirinya ada kesolehan. Waktu nak sedekah atau mengirim apapun dekat orang-orang sebagai alam barzah. Nah dalam momentum tahun baru Hijriah, kula bersampian ngiring kita bersama keangkui muhasabatun nafas. Karena ciri-ciri orang cerdas nih kacepon, al-mutabassir bi'aqlihi, kadinto cepon manabi sepertama mandana nafsahu, orang selalu melakukan muhasabah daka, melakukan introspeksi, ngaca abe dari semua aspek kelakuan aku leban sampai. Dari segi ibadah, kuluban sampean patut atanya, apakah ibadah kuluban sampean, terutama saya makhluk kan itu ampun leres sesuai kalaban pun apa yang dituntunkan sarang baginda kita Nabi Muhammad SAW. Sapanika juga dari aspek-aspek lain harus selalu ebitong kan itu disesuaikan. Sehingga di tahun yang baru kuluban sampean ampun beda pilihan-pilihan ikhtiar supaya pun apa sih terjadi kemarin itu tidak terulang lagi. Dalam aspek sosial kemasyarakatan, kuluban sampean
Alhamdulillah ampun beda lingkaran Nahdlatul Ulama. Apakah selama ini kula ban sampian benar-benar peduli ben ngaandi deka punapa secet menjadi kebanggaan para muassis Nahdlatul Ulama. Jadi kadin tos sepenting kaangkui di muhasabah, di introspeksi. Punapa kunana kaangkui perbaikan, kaangkui masampurna dari pansaponapan aspek dalam keodian kuluban sampian selama 1 tahun sebekal datang. Jadi banyak aspek sekotu dievaluasi. Jadi pertama, ciri-ciri orang yang berakal ingki kadinto mandana nafsahu, orang yang selalu melakukan muhasabatun nafs. Nomor 2, wa amila lima ba'dal maut, melakukan sesuatu yang disiapkan keangkui kepentingan keodian akan terjadi setelah kuluban sampean atinggal tunya. Bonapa bekal terjadi waktu nak kuluban sampean atinggal tunya kadinto ampon dipersiapkan sejak dini. Banyak cara keangkui menyiapkan datangnya yang namanya kematian. Tapi benih pas akabe kupurun ka ada, benih ngale ka ada. Sanajan kadinto mungkin sebagai peringatan jak sampuna kuluban sampean bekal atinggal tunya. Semua yang hidup mesti atinggal tunya. Tetapi perlu disiapkan adalah katipuna kuluban sampean semakin bingkeng semakin bagus ibadahna, semakin bagus kelakuanna, semakin bagus pergaulanna, semakin bagus pangabdianna baik deka ajunan epor Allah terjukan deka pasir bisawas sekotu bekte dalam kaudian kula sarang para ajunan saja. Nah Ibnu Ajibah kadinto seorang tokoh sufi ahli tasawuf dari Maroko pernah memberikan penjabaran kenapa sekojak hijrah. Karena kita dalam suasana hijrah. Tahun Hijriah kan itu makhud dari peristiwa hijrah Kanjeng Nabi. Kenapa sekojak hijrah? Mahiyal hijrah? Al-hijratu al-intiqalu min watanin ila watanin akhar. Jadi sekojak hijrah kadinto al-intiqal ngale dari setong tempat ke tempat yang lain. Kalaban telok tatenger. Jadi ngale na kadinto kalaban telok tatenger. Beda alasan na kadinto ngale. Benipas ngale ben seromben ngale karbetibi tapi beda alasan na. Kenapa kita harus pindah? Sami sareng Kanjeng Nabi dimen. Kenapa Rasulullah memilih pindah ke Yathrib padahal Kanjeng Nabi lahir dan dibesarkan di kota Mekah. Maste beda tujuan-tujuan yang tersembunyi. Allah sebagai pemilik skenario peristiwa hijrah kadinto ingin menjelaskan ke kuluban sampean bahwa di dalam menjalankan dakwah ada sisi-sisi kuluban sampean kudu melakukan hijrah. Kenapa kenging bagi kula sarang para ajunan saja kaangkui berhijrah? Pertama, min watanil maksiati ila watanit ta'ah. Manabi kuluban sampian kadinto ampun odi tak bisa nyingla matepak deka kabedaan sepenuh kalaban kemaksiatan ketedekaan. Maka kuluban sampian patut kaangkui melakukan hijrah. Yang kimun odi nyaman nggak kuluban sampian odi kantor kita usah kan nggak nih kayak gitu. Nih kemana bi orang ampon dicengkram suatu kondisi seakan-akan aban tak bisa akuli, tak bisa bergerak. Bahkan kangkui ngelaksanaki sholat pun sebagai bentuk kewajiban abah sebagai seorang hamba. Kadinto ampun tak bisa. Maka kotu hijrah kadinto. Jadi min watanil maksiati ila watanit ta'ah. Kuluban sampean bunten tak kotu hijrah kadinto. Ben hijrah kadinto tidak berarti ngale dari ta'akodung menjadi akodung bening anika sikoja hijrah. Itu hanya serpihan-serpihan
dari sebuah kondisi perpindahan seseorang. Bahkan benih juga kotu khuruj, kotu keluar. Kan beda kelompok saya mewajibkan pengurus anggota kangkui khuruj, kangkui keluar dari lingkungan, keluar dari beletatangkeun di dalam menjalankan dakwah. Celakanya manabi keyakinan kadinto ampun terpatri dalam dirinya, maka bisa saja orang sekhuruj kadinto keluar dari romana nuju ke tempat yang telah ditentukan, bisa saja romana terbengkalai. Nak foto na tak pikir. Keluarga na tak etina akibat sama aja mah. Tapi kadinto alasan saya pertama. Saya nomor 2, min watani al-ghaflati ila watani al-yaqdha. Dari setong kondisi yang lalai ke setong kondisi melahirkan kesadaran. Jadi kalau ban sepian kau tuh hijrah kadinto dari kelalaian nuju deka menyadari cak abak kadinto sebagai seorang hamba. Sekutu abak tidak kajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Abak sebagai seorang manusia sekutu melakukan interaksi dengan beletatangkeun. Abak sebagai seorang individu tak bisa odik kalaban seorang diri, tetapi kau tuh bersinergi ben orang-orang sebagai sekitar. Nah, paling terakhir inggi kadinto min alamil asbah ila alamil arwah. Jadi sekocak hijrah kadinto ngalle dari alam raga nuju deka alam rohani. Alamul asbah ila alami al arwah. Nah, nikah hakikat dari hijrah. Nah, katipun apa hijrah na Kanjeng Nabi dimin? Beda setong bait yang selalu disenandungkan oleh orang-orang manabi dalam tradisi kuluban sampean kadinto, cepon sangat terbatas kadinto. Bait yang dibaca sebagaimana Nabi kadinto disambut oleh kaum Ansor dan kaum Muhajir di Yatsrib pada waktu beliau itu sudah mendekat ke kota Yatsrib. Kenapa? Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Nikah biasa nih baca manabi beda mantan laki mantan bini datang deka setong tempat walimatul urs. Di kuluban sampean montor bacaan anak nikah usah mantan boleh. Iya. Kan nengki. Nomor 2 biasa nama Nabi beda seorang tokoh sirabu kadinto. Kalau dimin waktu na Gus Dur Rabu kalau kulu lagi jadi panitia 1 abad waktu kadinto. Semua yang hadir berlinang air mata. Kulo tak oni, kulo tibi nangis kadinto. Kebetulan munsyidnya kadinto dari langitan. Dari pesantren ke Abdullah Faqih langitan. Jadi grup salawat saya pertama sebelum salawat yang sudah terkelajar nggak mungkin nih kan. Mungkin kan nyaman kepi tangki. Dimen kan saya nyaman nih di grup-grup tertentu. Jadi waktu na munsyid dari santri dan alumni langitan kadinto menyenandungkan Tola al-Badru, semua yang hadir terharu dengan rabuna seorang Gus Dur. Beda setong cerita tentang Gus Dur. Cepon, dimen waktu na Gus Dur kadinto kula cerita karena nikah kan NU. NU itu kan jelas parcanya cek berwali iki. Muntak parca jeka wali beni NU ngani. Muntak parca jeka ziarah kubur beni orang NU ngani. Muntak parca jeka bacaan-bacaan istighosah zikir beni orang NU. Tapi Gus Dur waktu pertama kali Rabu kelu dimen kula tak jepo.
Karena Gus Dur kadintoh eluk kuluk beda teman sejawatnya, beda teman seangkatan di waktuna nyantre di Tebuireng. Asmana Kiai Haji Abdul Basit. Kadintoh ki beda ing ampun songkan. Kadintoh cok raket cok mukhalid cek ponakan pesantren. Rabu kalau gulu biasa na Gus Dur mana birabu ka setong tempat. Pertama kali ditanya aki beni deureun apa se nyaman ikan toh. Itu ben gula ben sampean mun gula ben sampean kema kafe se kira-kiranya dia aki deureun se nyaman iki. Gus Dur kadinto Rabu kalau gulu langsung atanya. Toreh kula bektaka makbarana muassis pondok pesantren Anokoya. Muassisnya kadinto almarhum Ki Haji Syarqawi Al-Qudusi dari Kudus kadinto. Duk gulu kadinto pendirinya orang Kudus. Zurriyahna Sunan Kudus. Manubi secara silsilah. Di Bekta sareng Ki Abdul Basit kadinto dua. Makbarah kadinto esona tak pati banyak iki, tak pati banyak saya kubur iki kanto. Karena elu kudu kadinto beda telok makbarah mangken. Berempat ini, berempat tempat disediakan kangkui kuburan keluarga. Jadi Bekta kemudian tanya, mana Pak Basit? Beliau bilang ke Basit kadinto dengan sebutan Pak Basit. Mana Pak Basit? Kuburan muassis Anokoya. Ini Gus katanya, ini Gus. Padahal ke Basit kadinto nyoba Gus Dur. Sami ya pengalaman rohani Gus Dur di saat ada di depan Basit kadinto dengan cerita-cerita saya pernah menyertai Gus Dur. Konon katanya orang-orang saya pernah nyari Gus Dur kadinto manabi antar ke astanah para wali. Kadinto biasa amuk kemo berkomunikasi dengan orang-orang saya dari alam barza. Nyoba aki Basit kadinto, toju Gus Dur kadinto bertawasul kemudian cek boleh. Mari cek ke jangan benih ini bini ini ya. Bini ini kak. Gika sokan ke Basit kadinto. Iya itu perempuan. Ini yang tepat ini toju boleh. Oh iya kalau ini betul ya. Jadi orang NU kadinto percaya nggak nikah. Jadi karena aku letak andi keahlian nggak nikah kesaran mungkin andi. Nah mungkin cepon Kusbaha kalau Rabu ke setong tempat mesti pertama kali yang ditanya itu adalah makbarana orang-orang secet dituakan di daerah di mana beliau itu akan transit. Jadi kadinto iki jadi yang perlu kita syiarkan iki ngereng tradisi-tradisi yang sudah lumrah dan mendarah daging dalam keaudian kita melalui Jam'iyah Nahdlatul Ulama kadito benar-benar kita semarakkan. Jadi istighosaan bahkan sholawatan dan semacam. Beda setong pengalaman menarik. Nikah beda setong ranting isu menep kadinto cepon manabi mabode acara akati sebekal elaksanaki kadinto. Nikah tergantung tempat kesarani. Di mana di tempat teh makboroh atau bayasta kadinto rami bahkan deureun tak usah nyadia tibi panitia kadinto. Kengkun muni sampai musalla nggak nikah, nggih tak pati banyak sih hadir. Berarti canten kula pikir, oh ternyata rumah masa depan kita alias kuburan kadinto bisa menjadi perekat secara rohani ya dekat orang-orang sehingga mereka itu kempang rabu. Jadi pola coba lebih pola kanto. Nika saya cerita ketua ranting NU di Aing Merah, Kecamatan Batu Putih. Kanca tenkula riberin ngese acara. Nah kadinto ternyata beda cerita-cerita yang unik. Nah mungkin ranting koel kadinto juga harus dicoba ada bingking. Karena tenkula riberin ngese acara Lakpesdam, ETTP mun sekretaris PJNU, ketipuna paranting kadinto juga mulai difikirkan ada bingking. Karena cepon tenkula dalam pengantar kadinto disaksikan oleh beberapa wakil ketua dan sekretaris bahwa kunci na NU kadinto ajelen beda mana biranting kuat mana biwargana kadinto berdaya. Apalah artinya pengurus lengkap tapi warganya tak pernah terpikirkan. Jadi keberdayaan warga kadinto kudu diutamakan.
Di samping kuluban sampean cukan kutu berdaya. Tapi pengurus nikah atau organisasi apapun, mulai dari tingkat PB sampai ke kantor, sampai karanting kadinto, tidak akan ada gunanya manabi warga NU kadinto tak pernah tersentuh sama sekali. Jadi berdaya, sejahteranya warga kadinto harus di nomor satukan. Manabi kuluban sampean betul-betul esto dak kapon apa sih diinginkan sarang para muassis Nahdlatul Ulama. Kadang kuluban sampean hanya bangga polana di Indonesia itu warga NU cek benyan. Ingki warga sena pagi. Karena orang NU kan itu jelas beda dua, beda se offline, beda se online. Nah, kuluban sampean nikah masuk se offline atau se online. Mana bisa offline, mana bisa rapat, perpanggilan hadir. Nikah berarti offline. Mana bisa cuman nyama tak pernah hadir ya waktu na beda rapat atau beda pengajian, berarti online. Dia hanya menyaksikan di YouTube. Napa beda na orang hadir ke pengajian ben tak hadir cuman ningku YouTube, beda. Hadir kuluban sampean ni kanan teki estona kula dek para muassis. Akati gelak saya debagi. Insyaallah kuluban sampean mana bipecing hadir ke pengajian esto dalam pan kegiatan NU ke depan. Insyaallah kuluban sampean bakal dianggap sebagai santrena muassis kita yang kita dinto Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, banyak estonase penting kangku kita semarakan. Akati momentum Muharraman, kemudian momentum pergantian tahun baru Hijriah, dan juga momentum-momentum yang lain. Sekak dinto menjadi khasa isu dari jam'iyah kita Nahdlatul Ulama. Bahkan beda setong pertanyaan saya malemah depak katen kula. Tentang sholawat iki, tentang sholawat. Kan banyak orang sing nganggep sholawat kadinto termasuk bid'ah ban semacam. Manfaatnya tidak sekali, karena kita tidak dasar. Misalnya, ketipuan apa hubungannya antara sholawat dan orang-orang seperti alam barzah. Dan gue lepas ingat bahwa orang yang mau sholawat setong boy. Napa apa sholawat saya baca? Bisa sepaling kendak sallallahu alaihi Muhammad. Atau bese rancangan sakoni. Setong boy akan dibalas rahmat sareng Allah kalaban 10 rahmat. Maca 10 ibalas kalaban 10 satu. Maca 100 ibalas 1000. Maca 1000 kenapa? Maca 1000 ibalas kalaban haramahullahu jasadahu minan nar. Dia akan diharamkan apa yang nerakanya tinggal badan. Cai ponten gula karena bada setong cerita rohaniah kadinto. Cerita spiritual kadinto. Imam Shibli kadinto andi tatangke tinggal tunya. Dalam setong malam Imam Shibli tapangki dalam mempena kalaban orang se atatangke kadinto. Cepon merasa bingung di alam kubur. Bingung. Ketipun apa sampean di alam barzah, artinya bingung kadinto. Tetapi waktu naten kula kebingungan dengan ketipun apa bisa jawab pertanyaanna Mungkar Nakir sebagai malaikat yang muakkalani bisu'alil qabr kadinto tiba-tiba beda bayangan masma kaaban seakan-akan dia sebagai seorang manusia. Nah, kadinto si abento sehingga se atingkel tunya tatangkeun Imam Syibli kadinto lancar ajawab pertanyaan malaikat Mungkar Nakir. Nah, terjadi perbincangan antara tatangkeun Imam Syibli dengan sosok se abento aben kadinto. Pasera panjenengan. Jawabannya, kula nikah makhluk yang diutus oleh Allah dari saking banyakan sampean mau salawat ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi salawat yang kita baca kadinto, berapapun kadinto akan menjelma menjadi makhluk
yang besok di alam kubur bakal apa tu kula Nabi kula dalam keadaan taparepek tak bisa jawab dekas persoalan-persoalan saya ya jawab kisah malaikat mungkar nakir. Tetih nika cepon dalil segala hadis segala kadinto tetih dalil mujmal bahwa mana bi neraka ampun tak seding apa neraka engki apa neraka jasa napa boleh sebeda alam barzah diharramahullahu jasadahu minan nar. Orang semau salawat sampai sekian ratus kadinto jelas akan dibebaskan dari panasnya api neraka. Api neraka tak kira nyeting kebetulan. Apa? Karena dia benar-benar ngestuaki dekat Rasulullah sallallahu alaihi kalau bencara mau salat, kalau bencara mau salawat. Bahkan pada setong hadis mabenya bin kapi mau salawat karena salawat kadito nurun fil qabri wa nurun ala sirat. Karena salawat kadito akan menjadi cahaya. Waktu nak ban sampean berde alam barzah, alam kubur, ban akan juga membantu kalau ban menjelma menjadi cahaya. Waktu nak ban sampean nite siratal mustaqim. Tetih estona amaliyah yang sudah mendarah daging di dalam kaudian kula bersampean, salawatan, istighosaan kadento insyaallah kita yakini mesti banyak manfaatnya baik manfaat waktu kula bersampean odi itunya napa boleh manfaat kadento akan kita rasakan besok menabi kula bersampean ampun abeli de kaajunan depon Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngereng kita takwiyatun niyah muga-muga kula bersampean parengan kekuatan de bingking parengana nikmatul istiqomah sehingga bisa hadir, bisa ngompaki dari pan sapuanapan kegiatan yang dirancang, saya direncanakan sareng cakanca pengurus. Muga-muga kadinto tetia tambana pangabektian abe da kaajun epon Allah Subhanahu wa taala kala bencara aktif ban esto da kegiatan-kegiatan yang dirintis saya laksanakan sareng Jamiyah Nahdlatul Ulama. Sakadito sakatar muqaddimah muga-muga beda manfaatnya kingiring sebelum akhiri dan kula me beda se parlo tanya aki